Oke, kembali lagi di video baru dan kali ini tuh aku akan membuat book recap dan ini agak sedikit berbeda dengan video-video book recap yang selama ini aku sajikan gitulah ya, sajikan. Jadi biasanya kalau aku bikin video tentang book recap itu aku akan bikin di setiap satu semester sekali atau dalam waktu 6 bulan sekali. Jadi kayak dalam satu tahun itu akan ada 2 video tentang book recap. Cuman setelah aku pikir-pikir kayaknya lebih enak atau lebih singkat gitu kalau dibahasnya itu setiap 3 bulan sekali aja atau setiap satu trimester. Jadi untuk yang di video kali ini aku akan menunjukkan ke kamu bagaimana progres membaca aku di 3 bulan pertama yang ada di 2024, yang mana nggak kerasa banget ya nggak sih, kayak tahu-tahu udah bulan April, kayaknya baru kemarin tahun baru. Oke, jadi di sini akan ada banyak poin, jadi daripada kelamaan lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, di sini aku akan membahas dulu mengenai berapa banyak buku yang sudah aku baca di sepanjang 3 bulan pertama ini. Jadi untuk totalnya itu aku membaca 21 judul, yang mana di setiap bulannya itu aku membaca dengan jumlah yang sama, yaitu 7 buku untuk per bulannya. Aku nggak tahu kenapa ya, kayaknya tahun ini itu aku mengalami penurunan mood baca yang bisa aku bilang cukup signifikan lah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana untuk satu bulan itu kadang aku bisa baca sampai 10 judul. Cuman ini tuh mau ke 8 aja susahnya minta ampun. Dan ini agak lucu karena di beberapa case, di beberapa bulan itu aku selalu ngeset target untuk baca 8 buku. Tapi ketika sudah aku selesai baca buku ke-7, entah kenapa buku ke-8 itu udah nggak kekejar lagi. Jadi ya selalu gitu terus gitu kan, keulang lagi sampai akhirnya 3 bulan pun terlewati. Jadi ya kayak gini aja sih untuk jumlah bacaan aku. Dan sekarang di sini aku mau membahas tentang buku-buku apa saja yang yang aku baca di setiap bulannya, dan akan aku bahas secara singkat dan cepat. Jadi kayak wrap up ala-ala gitulah. Oke, jadi di sini untuk bulan Januari ini ada 7 buku, dan ini dia buku-buku yang sudah aku baca di bulan Januari. Beragam sih, ada komik, non fiksi, bahkan sampai novel yang agak misteri thriller gitu juga. Di sini aku mau meng-highlight 2 poin, yaitu buku yang aku suka banget dan juga buku yang least favorite aku lah. Untuk buku yang aku suka banget ini aku kasih ratingnya itu 5 bintang. Yang pertama ada Eden Zero yang volume pertama karyanya Hiro Mashima, dan juga Tukar Takdir karyanya Valian Budi. 2 buku ini emang cukup membekas buat aku pribadi. Untuk yang Eden Zero ini memang dia bagus banget ceritanya, dan juga ada side karakter yang nggak pernah kepikiran juga gitu. Dan juga pembangunan world buildingnya tuh keren menurut aku gitu kan. Kalau untuk yang Tukar Takdir ini emang bagus, meskipun dia ini tuh kumpulan cerpen, tapi masing-masing kumpulan cerita ini kayak membawa pengalaman yang berbeda-beda, tapi tetap mempunyai feeling atau vibe yang merinding-merinding gimana gitu. Dan sementara untuk buku yang aku kurang suka dari yang aku baca di bulan Januari itu ada 2 juga. Yang pertama yaitu Time is Money karyanya Alex Altman, dan juga Zero Class karyanya Priscilla Awe. Untuk Time is Money ini menurut aku konsepnya terlalu basic sih, atau terlalu standar gitu. Dan sebenarnya entah kenapa aku tuh merasakan feel yang sama dengan Atomic Habits. Meskipun aku belum pernah baca Atomic Habits, tapi kan kayaknya siapa sih yang nggak tahu Atomic Habits gitu kan. Dan juga menurut aku konsep 1% lebih baik itu juga dibahas di buku ini. Jadi menurut aku kayak bukan sesuatu yang baru gitu loh. Terus kemudian kalau untuk yang Zero Class ini basic juga, standar, kayak cerita romance SMA Wattpad pada umumnya gitu. Meskipun aku nggak tahu ya apakah Zero Class ini diadaptasi dari Wattpad. Kalaupun iya berarti ya wajar, kalaupun bukan ya menurut aku sesuatu yang mainstream gitu kalau menurut aku. Sekarang lanjut ke bulan Februari. Di sini ini dia buku-buku yang aku baca di sepanjang bulan Februari. Memang sedikit berbeda dari image bulan Februari yang mana sering dicap sebagai bulannya membaca novel-novel romance. Karena memang Februari ini kan bulannya Valentine ya. Tapi aku justru nggak membaca satupun yang ada unsur romance-romansnya gitu. Dan di sini ini untuk yang best book aku ada 2, yaitu V dan juga Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara.
Jadi untuk yang V ini udah aku jelasin juga di video yang sebelumnya dan juga mungkin di blog kamu bisa cek. Untuk yang V ini memang keren banget dan dia itu juga ada semacam memasukkan unsur kepercayaan setempat. Jadi makanya ketika membaca itu kayak deg-degannya iya, terus kemudian kayak dibuat kesel juga iya. Kalau untuk yang buku yang andai sel-sel dalam tubuhmu berbicara itu aku suka banget karena memang dia ini membawa topik tentang kesehatan yang mana topik ini itu udah langsung masuk auto favorit aku tanpa aku membaca dulu, paham gak sih? Aku emang suka banget dengan segala-gala hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Sementara untuk yang list favorite book aku di sini tuh ada dua. Yang pertama yaitu Monster in Love karyanya Justin Robertson dan juga Rumah Perawan karyanya Yasunari Kawabata. Untuk yang Monster in Love ini kayaknya berhubungan dengan ekspektasi aku yang mengira ini tuh adalah buku middle grade atau untuk anak-anak karena di covernya tuh kayaknya anak-anak bukan sih. Tapi ternyata ini tuh adalah novel romance yang menggabungkan juga unsur fantasi seperti werewolf, terus kemudian ada vampir juga gitu kan. Tapi pemerannya itu adalah orang dewasa alias adult. Jadi aku kayak, hah kok gini gitu kan. Apalagi romance-nya cukup aneh, cukup gak aneh deh pokoknya deh. Dan juga beberapa dialog atau percakapannya itu kayak gak make sense gitu menurut aku. Sementara untuk yang Rumah Perawan ini itu bercerita tentang seorang pria tua yang ya gemar mengunjungi tanda kutip rumah perawan gitu kan. Dan memang kalau kita lihat di bagian blurb buku ini katanya sih penulisnya ini itu ingin membagikan apa yang ada di dalam pikiran laki-laki. Meskipun gak bisa digeneralisasi kan, gak bisa dipukul rata. Dan aku ketika membaca buku ini juga agak geli gitu dan juga kayak apaan sih gitu kan. Apalagi dengan bahasa yang super ribet banget menurut aku, yang mana nggak menggambarkan sesuatu yang wow atau kita tuh mendapatkan kepuasan setelah selesai membaca bukunya gitu kan. Jadi kayak nggak ada poinnya gitu, kayak apa sih, ngapain sih gitu. Selanjutnya untuk di bulan Maret alias bulan terakhir yang kita akan bahas di sini. Dan ini aku untuk best booknya itu ada 3 sebenarnya, yaitu fairy tale yang biasa, terus kemudian itu ada fairy tale yang 100 Years Quest, dan juga To Kill a Mockingbird. Ini bener-bener sesuatu yang wow, keren banget sih ya pokoknya. Kalau fairy tale aku sebenarnya ingin membahas ini secara terpisah di video terpisah. Cuman memang fairy tale ini tuh benar-benar kompleks banget. Aku suka ceritanya itu bagaimana bener-bener kayak baik main karakter ataupun side karakter itu punya peranan yang kuat terhadap ceritanya dan nggak tegang-tegang banget gitu kan. Meskipun di sini tuh unsur actionnya bener-bener sekental itu, kayak tetap ada humornya lah, terus ada persahabatannya juga atau pertemanan juga. Jadi membaca fairy tale itu nggak yang kayak bikin pusing gitu ya lah ya, kayak bukan kayak detektif Conan gitu, bener-bener enak banget untuk dibacanya. Sementara untuk yang To Kill a Mockingbird ini tuh gila sih, keren banget sih kalau yang ini ya. Aku juga sebenarnya pengen nge-review, jadi tungguin aja. Cuma di sini aku akan membahas secara singkat. Untuk To Kill a Mockingbird ini aku sukanya itu karena dia itu membahas tentang isu sosial yang pernah terjadi di Amerika tahun 1950-an kayaknya. Yaitu tentang perlakuan khusus, tanda kutip perlakuan khusus yang dialami oleh orang-orang dengan ras kulit hitam. Jadi ya kalian tahu lah ya apa yang terjadi pada tahun segitu dan apa yang terjadi pada masa segitu. Dan buku ini diceritakan dari sudut pandang anak kecil umur 8 tahun. Jadi kalian bayangin aja dah tuh dunianya seperti apa. Untuk yang list favorit di bulan Maret ada 1 dan masih seputar buku klasik yaitu The Catcher in the Rye karyanya J.D. Salinger. Ini aku gak ngerti lagi ini ceritanya tentang apa sih gitu kan, kayak cuman apa sih gitu, kayak depresi, vibe-nya tuh kayak abu-abu cenderung hitam yang tidak terselamatkan gitu menurut aku. I'm so sorry, aku gak ngerti nge-hype buku ini tuh kenapa. Bahkan ada yang bilang ini tuh novel klasik wajib baca sekali seumur hidup. I don't feel that anymore. Bahkan aku menyesal kayaknya membaca buku ini, kayaknya apa sih gitu. Ya gitu aja sih. Oke, sekarang di sini aku akan membahas tentang hal yang lebih general lagi, yaitu membahas tentang keseluruhan dari 3 bulan ini. Yaitu ini aku akan membahas genre dulu ini.
Dan di sini udah aku siapkan grafik, jadi emang nggak terlalu banyak ya eksplorasi yang aku baca, ya karena emang baru 3 bulan gitu kan. Di sini kalau kalian lihat untuk yang paling banyak aku baca itu adalah klasik, surprisingly. Karena memang aku lumayan punya banyak challenge atau mungkin apa ya, kayak semacam tantangan lah untuk diri aku sendiri membaca banyak klasik yang sebenarnya udah pengen aku baca dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi lumayan udah ada 5 judul klasik yang aku baca di sepanjang 3 bulan ini. Sementara kalau yang lain-lainnya itu ya standar sih ya, kebanyakan 3 judul aja, cuman menurut aku cukup luas lah. Ada yang misteri, thriller, dan juga fantasi. Sebenarnya ini udah gabungan ya, jadi komik-komik yang tadi itu aku langsung masukin ke genrenya yaitu fantasi. Selanjutnya untuk bentuk buku, di sini surprisingly aku menambahkan atau ketambahan satu format yaitu audiobook. Meskipun untuk audiobook ini tuh bukan yang ada yang nggak 100% audiobook gitu. Karena aku bacanya di Google Play Books, itu otomatis aku baca dulu pakai HP, dan di beberapa halaman tuh aku merasakan jenuh, jadi makanya aku lanjutin pakai audiobooknya, pakai fitur audiobooknya. Tapi lumayan sih, aku yang benar-benar bisa selesai itu sampai ada 3. Terus kemudian untuk buku fisik cuma ada 4, karena itu adalah buku yang aku beli di tahun 2023 kemarin. Jadi untuk buku fisik yang benar-benar baru aku dapat itu nggak ada, karena aku emang belum beli buku apapun di tahun ini. Wow, keren banget Kiki. Kalau untuk digital ya jelas lah ya, karena aku memang punya banyak banget TBR digital. Untuk penulis di sini itu masih didominasi sama penulis luar sih ya, yaitu 16 orang atau 16 penulis, maksudnya 16 judul gitu kan. Tapi ya lumayan sih bisa baca 5 karya dari penulis Indonesia. Oke, ini adalah poin yang terakhir yaitu rating untuk keseluruhan bulan ini ya. Jadi di sini aku memang nggak ada yang aku kasih rating bintang 1, karena memang aku dari dulu nggak pernah ngasih rating buku itu bintang 1. Meskipun untuk The Catcher in the Rye pengen banget, rasanya pengen aku kasih bintang 1 gitu kan. Tapi aku masih baik hati, aku kasih rating 2 aja. Dan di sini kalau untuk yang paling banyak itu adalah rating 3. Kayaknya ini tuh menurut aku kayak so-so aja gitu, kayak ya udah gitu, paham gak sih? Kayak mau dikasih rating 4 itu terlalu tinggi, tapi kalau dikasih rating 2 itu terlalu jahat banget gitu kan. Dan setelah aku compare, ada buku-buku yang misalnya buku A ini, aku nggak suka, aku akhirnya kasih rating 3 gitu kan. Tapi kemudian aku membaca satu buku lagi, buku B yang ternyata jauh lebih tidak mengenakan gitu ya. Jadi itu aku bisa kasih rating 2 gitu. Jadi kayak aku menyetarakan buku-bukunya tuh dari situ. Kayak gak mungkin buku yang aku anggap jelek itu akan disamakan dengan buku-buku yang aku anggap bagus. Kayak gitu sih ibaratnya. Tapi lumayan banget karena di sini udah ada 5 judul yang aku kasih rating 5 bintang. Jadi ya nggak kosongan banget lah, nggak yang buruk-buruk terus nih orang gitu kan. Masih ada sesuatu yang positif yang bisa diambil di dalam 3 bulan pertama ini. Oke, kayaknya segitu aja, dan ternyata lumayan panjang juga videonya gitu kan, meskipun cuma membahas tentang 3 bulan. Gimana kalau bahas 6 bulan coba? Oke, terima kasih, dan aku penasaran juga bagaimana progres membaca kalian di sepanjang 3 bulan pertama di tahun 2024 ini. Apakah banyak eksplorasi buku, terus kemudian berapa rating yang paling banyak kalian kasih? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Aku akhiri videonya sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.